Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat teman-teman semua dan seluruh penggemar stasiun hantu dimanapun kalian berada. Nah, jadi sebelumnya kalau saya menceritakan atau memang di konten sebelumnya itu saya ngomongin satanis tentang kultus-kultus yang memang itu ada korelasinya dengan kelompok-kelompok tersebut. Cuman kali ini saya pengen bawain sesuatu yang berbeda. Tentunya teman-teman tahu di zaman sekarang adat istiadat atau budaya itu memang sangat sedikit ya. Tapi saya bersyukur beberapa tempat itu memang masih melestarikan budayanya mereka. Salah satunya mungkin nggak cuma di Jawa, tapi di Sulawesi, di Makassar, terus ada juga yang di daerah Lampung yang masih kental juga. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih, banyak spekulasi atau asumsi tentang sesaji itu stigmanya itu ke arah dukun, terus santet, terus yang lebih agak anehnya lagi tuh kayak klinik-klinik yang memang nggak seharusnya itu arahnya ke sana. Karena kita balik lagi ya, kalau tergantung gimana cara kita ngelihat dan tergantung memang peruntukannya sesaji ini buat apa gitu loh. Tapi sebelum saya masuk ke materinya nanti, jadi gini teman-teman. Saya dulu pernah di episode sebelumnya tuh tentang laku alas puro. Saya bertanya kan, Mas, ada yang namanya cok bakal. Cok bakal ini kan kasarnya itu kan sesaji ya. Cuman jangan disamain dengan untuk dukun sama perilaku-perilaku yang memang itu nggak benar gitu loh. Sebenarnya gini, saya tanya sama Mas jangan Mas, cok bakal ini gunanya buat apa sih? Nah, setelah beliau menceritakan, oh ternyata buat ini. Jadi saya dapat banyak sekali pengetahuan ya, langsung dari orangnya. Tentunya hal ini juga aku pengen bagiin ke teman-teman semua di Stasiun Hantu. Jadi apa sih sebenarnya cok bakal ini? Dan apa sih kegunaannya, terus maknanya itu gimana dalam hidup gitu loh? Atau lakunya orang Jawa atau laku spiritualnya gitu. Jadi cok bakal ini itu sebenarnya jadi cok bakal ini adalah tradisi leluhur dari masyarakat Jawa atau sebagai simbolisasi dalam tata cara hidupnya orang Jawa dan dalam berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang arti sebenarnya dari cok bakal. Karena kita balik lagi kalau zaman dulu mungkin pada saat agama-agama itu belum masuk kan orang pada berdoa dan segala macam menggunakan sesaji yang sebenarnya itu langsung kepada yang di atas. Mereka berdoa secara langsung kepada Tuhannya dan kepercayaannya masing-masing. Nah, teman-teman, apa sih isi dari cok bakal nih? Sebelum saya bahas makna ya, saya ngasih tahu dulu apa aja isinya. Mungkin kurang lebihnya kalau teman-teman nanti tahu atau di beberapa tempat berbeda isinya itu bisa dikasih tahu di kolom komentar ya. Jadi yang saya tahu itu ada di kacang, telur kampung, terus kembang 3 warna kayak kenanga, kantil, sama mawar. Terus ada juga bumbu-bumbu dapur lengkap. 8 macam ya, tapi minimal 5. Tapi nggak diambil semua, hanya satu. Terus ada kaca, ada sisir kayu, ada kinangan, terus ada pun juga tembakau lintingan, terus ada campuran ikan asin kecil, ada duit yang kita taruh, tapi duitnya tuh nggak banyak, ya paling 500, recehan 1000, 2000 kayak gitu. Terus ada juga kayak kemiri utuh, nanti satu padukan sama kendi yang dari tanah liat yang kecil itu, terus bedeng tape, ada lipstik juga, ada minyak wangi-wangian yang serimpi kecil ya itu harganya lumayan sih. Terus ada garam, ada menyan, terus ada dupa pelengkap. Biasanya dupa ini dipakai 3 biji aja teman-teman. Nah nanti di dalam itu nanti dicampur kayak ada beras putih, terus sama beras ketan, ada gulanya juga, terus ada ayam utuh. Ayam utuh ini biasanya kalau memang acaranya acara besar ya, misalkan pada saat malam purnama atau sedekah bumi gitu. Terus apa sih memang arti-artinya nih cok bakal ini gimana?
Dari kesimpulan yang saya dapat, terus yang saya tanya-tanya ke beberapa narasumber itu, coba kali ini dulunya itu disebut dengan takir ya, atau sama dengan takir, yang berasal dari kata noto sama pikir, yang artinya manusia itu sendiri harus menata pikiran dengan jernih dalam menghadapi kehidupan. Tentunya itu relate ya, dimanapun kita berada, harusnya kita bisa berpikir jernih. Ya walaupun itu memang susah kalau misalkan saat-saat lagi kita nggak banyak pikiran lah, atau lagi kita nggak beres gitu loh. Terus ada telur juga campurannya. Nah, telur ini sebagai simbol dari awal mula kehidupan. Seperti ayam ya. Kenapa kita ngambil telur kayak gini? Ayam bertelur. Terus telur itu nanti lama-lama nanti lahirlah yang namanya itu ayam yang kecil-kecil. Nah, itu sebagai perumpamaan atau simbolis dari awal kehidupan. Yang maksudnya itu dalam segala upaya kita adalah umat yang manut kersane pangeran dan bergantung kepada Gusti Allah kalau di Islam. Kalau umumnya ya Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh. Maksudnya manut kersane pangeran itu maksudnya tuh begini. Kemanapun kita berada, atau kita jalan, atau kita ngelakuin sesuatu, atau kita melakukan kegiatan, atau kita berteman, bermasyarakat, berpasangan, itu sebenarnya semua tergantung pada diri kita sendiri. Kita mau bawa kemana arah dan jalan kehidupan ini, sambil kita meminta harapan atau kerahayuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terus ada lagi, kalau gumantung, yang isinya itu kayak kelapa, kemiri, tumbar, merica, dan lain-lain lah, gitu kan. Nah, artinya kalau gumantung ini, kalau itu kan artinya waktu. Gumantung itu samar. Yang artinya dalam keadaan kayak, misalnya tuh kayak takdir-takdir ya, ini menyangkut takdir juga, kayak jodoh, rezeki, hidup dan mati. Nah, ini kita selalu meminta doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendapat kerahayuannya. Karena kita nggak tahu nih, jodoh kita siapa nantinya, rezeki kita itu ada di mana aja, hidupnya kita bakalan kayak gimana nanti ke depannya, dan matinya kita itu kapan, kita nggak bakalan tahu. Adapun juga memang beberapa orang yang tahu ya, ibarat kata nyawa saya ini sebentar lagi. Dan itu memang kalau di agama Islam itu kayak Nabi Muhammad SAW itu ngasih tahu ya beberapa tanda kalau misalkan kematian itu udah dekat padamu kan gitu. Maka disebutkanlah sama beliau itu, beribadahlah seakan-akan besok kau udah tidak ada lagi, tidak ada kesempatan untuk beribadah. Oke, lanjut. Terus ada namanya kolo kependem, yang bahan-bahannya itu kalau nggak salah kunir, kencur, bawang merah sama bawang putih, terus yang sejenis itu lain-lain lagi lah. Kependem, kalau kependem ini, kalau itu tadi ya waktu. Terus kependem ini sama artinya dengan gelap. Gelap yang dimaksud ini bukan berarti kegelapan, atau misalkan bakalan nanti gelap terus jelek-jelek datang, itu enggak teman-teman. Yang artinya itu dalam keadaan kita hancur, terus kita tersesat, kita kalah, banyak kehancuran-kehancuran yang terjadi dalam hidup kita. Kita sakit atau disakiti orang. Ini sebagai simbolis yang dimana kita harus bergantung, harus memang meminta doa dan berharap sama Tuhan yang Maha Kuasa supaya di kita itu dikasih jalan, diterangi jalan kita, dikasih petunjuk yang mana nih jalan yang benar. Sama halnya kalau dalam Islam itu, kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu atau ada hajatan, atau memang ada beberapa rezeki yang mau datang, kita tahu nih, wah ini ada rezeki yang kita mau datang nih. Cuman tapi kita galau, atau misalkan delima, otomatis biasanya itu kan kita ngelakuin sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Nah, seperti itu. Terus ada pun juga kayak dombolah. Itu artinya jarum dan benang ya. Nah, kalau artinya sendiri itu jarum sama benang ini kan selalu terikat gitu ya, selalu saling membutuhkan gitu loh.
itu memiliki makna yang dimana kita tuh harus bersatu dan mendekatkan diri, jiwa dan raga kita dalam keadaan apapun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Istilahnya kita tuh mengabdilah kepada Beliau, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan ulas asihnya dari Beliau. Saya sebutnya kayak gitu ya biasanya. Terus ada yang isinya kayak daging ayam tadi, terus terasi, terus bumbu-bumbuan yang biasa dicampur sama ayamnya itu. Itu menempatkan maknanya tuh ke dalam kayak kita lagi ada di atas, terus kita lagi ada di tengah-tengah nih, terus kita lagi ada di bawah. Maksudnya itu adalah kalau saya ulang dari bawah dulu ya. Dari bawah itu kayak ya kita memang hidup kita sulit, rezeki kita kurang lancar dan lain macam sebagainya. Kalau yang di tengah itu ya kita masih bisa hidup, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa beraktivitas. Namun untuk mendapatkan keinginan kita satu persatu itu memang butuh usaha yang besar. Adapun juga diingatkan kalau pas waktu posisi di atas, yang dimana di atas tuh ya kita bisa bilang itu cukup lah, dalam artian itu kayak kita mau beli apapun itu bisa, ngelakuin apapun itu bisa, berbagi serta menolong sesama manusia itu juga kita bisa. Nah, coba kali ini kan yang tadi saya bilang itu kan banyak ya isiannya ya. Terus ada juga makna-makna yang benar-benar terpendam di dalamnya itu kayak inilah, saya biasanya mengartikannya itu, oh ini semuanya nih sebenarnya alam semesta, simbolnya. Yang dimana di situ ada 8 mata arah angin, terus ada elemen-elemen semua yang ada di dunia ini, termasuk elemen Tuhan. Saya makna dalamnya itu mungkin terdengar seperti filsafat ya, tapi saya menyebutnya itu atau menganalogikannya itu seperti itu. Terus ada pun juga beberapa guna dari Cok Bakal. Sebenarnya kalau di arah kayak dukun, santet atau yang lain-lain itu sebenarnya tergantung digunainnya buat apa. Contoh, anggap aja nih, semua sesaji. Kalau misalkan kita tujuannya buat baik, ya bakalan jadi baik. Kayak sedekah bumi, itu kan banyak isian-isiannya. Ada yang dilarung, ada yang ditaruh di hutan. Tapi kalau kita tujuannya buat lain, buat nyakiti orang, ya bisa aja. Kadang-kadang nggak perlu pakai mantra wawi-wawi-webo. Kita mungkin tinggal dicari-cari tempat keramat atau apa, terus niat kita memang untuk jahat nih, ya mereka bakalan datang sendiri dan menawarkan, ya udah, sini, aku kabulin permintaanmu. Nah, kayak gitu. Mungkin makna yang lebih signifikan itu kayak kita meminta keselamatan. Pertama bersyukur ya. Bersyukur atas sumber daya yang ada di bumi ini atau sekeliling kita, kayak kita panen kita banyak, terus buah kita itu buah-buahan ya, pohon kayak buah naga, buah mangga dan lain-lain itu bagus lah hasilnya. Terus untuk sebagai doa juga kepada Tuhan, penolak bala lah, tolak bala. Ada juga coba kali ini sering dipakai sama orang-orang pas waktu ke Halospuro itu, saya tuh pakai meditasi ya. Kita pakai meditasi biasanya kan, kita berdoa di situ menurut agama kepercayaan masing-masing, terus kita sesaji, aturkan rasa terima kasih dan rasa bersyukur, terus kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus ada juga yang kayak modelnya itu nanya kan, mas ini kenapa sih kok perlu ini gunanya buat apa aja? Kan banyak orang bilang kalau sari-sari dari Cok Bakal itu bakal dimakan sama hewan, yang lain-lain. Dan mungkin kita kembalikan ke alam semua lah. Kan begitu. Banyak juga yang stigma-stigma orang itu yang modelnya itu kayak, wah ini nggak bener ini. Ngapain kamu ngasih-ngasih kayak gini, nanti kalau dimakan sama yang lembut atau tidak sesuai dengan keinginanmu gimana? Ya udah, biarin aja. Kita kan tidak, ibarat kata kita tuh nggak ada niatan untuk kesana sekalipun gitu loh. Niatnya kita ya udah, kalau memang niatnya benar ya udah saya haturin coba kali ini, terus saya meditasi terus kepada Tuhan Yang Maha Kuasa biar saya menenangkan diri, batin, jiwa dan raga saya terhadap masalah-masalah di duniawi ini.
Nantinya kalau misalkan ada makhluk-makhluk atau entitas lain yang memang makan atau itu, ya udah biarin. Bukan berarti kita ngasih makan mereka. Agak di ini ya, cara berpikir sama mindsetnya tuh agak dilebarin dikit. Nah, tapi kalau untuk ciri-cirinya biasanya orang yang pakai sesaji ini yang salah ya, biasanya itu begini teman-teman. Yang untuk kegunaannya itu jahat ya, atau kita bilang menyakiti orang ya, saya sebutlah santet, telo dan lain-lain lah, yang kayak begitu-begitu. Itu biasanya ada nanti paku tuh biasanya tuh. Jadi kain mori putih, nanti ada paku. Terus ada tulang binatang, ada tanah kuburan, tulang manusia, dan terus ada biasanya tuh kendi yang saya bilang tadi, kendi kecil itu ukuran segini. Itu biasanya ditaruh dengan darah hewan. Terus ditambah lagi ada foto orang, nama orangnya siapa, terus weton orangnya di situ juga tertulis, terus ada ayam hidup yang dimakan dan diminum darahnya sebagai persembahan. Itu biasanya santet atau orang-orang yang memang ingin bersekutu dengan iblis. Hampir sama dengan satanis juga, cuman memang ada perbedaan ya. Saya nggak bilang sama secara 100%, tapi memang ada beberapa cara dan maknanya mungkin berbeda, dan itu bukan mungkin ya, udah jelas berbeda sih. Terus ada juga voodoo ya. Voodoo itu biasanya kayak rajutan apa aku bilang ya, padi lah, atau rotan yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai orang lah, boneka lah saya bilang. Nah itu biasanya ada. Nah nanti rajutan ini atau boneka ini biasanya dipakai sebagai media untuk nyantet. Makanya tadi ada foto, terus ada namanya, ada wetonnya. Makanya untuk teman-teman semua saya sarankan jangan terlalu gampang kita ngasih kayak, oh ya tanggal lahir kita sekian. Kecuali memang itu kayak dalam kita ngelamar kerja ya itu udah suatu keharusan, udah ibarat kata udah peraturannya kan gitu. Nah, cok bakal ini biasanya itu dipakai kalau pas Sabtu tadi saya bilang sedekah bumi ataupun purnama. Ada juga yang dipakai kayak kita buat sebagai benteng rumah. Kalau di Jawa itu memang ada. Bisa naruh cok bakal, terus dikasih dupa. Terus ada pun juga yang pakai meditasi, seperti meditasi salah satunya itu Hasto Broto juga pakai cok bakal. Tapi kalau ibarat kata di kota nih, Mas kayak tinggal di kota, susah nih cari cok bakal. Oh nggak apa-apa. Udah bikin aja kopi hitam yang gak usah pakai gula dan jangan diseduh ya. Pahit lah istilahnya, taruh satu udah cukup sama dupa. Pasti ada kok kalau dupa itu dicari. Di tempat-tempat kayak peribadatan terutama bagi yang agama Hindu ya, biasanya kan ada yang jualan-jualan dupa itu. Nah itu bisa kita beli terus kita pakai itu. Nah Mas, terus ada lagi kasus keduanya, Mas ini saya kok ngerasa kayak ada genderuwo, aduh yang hitam-hitam yang jelek nih di rumah. Padahal saya udah ngasih cok bakal lah buat ini, minta keselamatan dan lain-lain. Di samping kita beribadah, terus kita minta kepada Sang Maha Kuasa itu buat ngejagain kita, tolak bala, terus kita udah cok bakal. Ada satu hal tips ini ya, kalau misalkan ada yang kayak gitu-gitu, terutama yang di daerah-daerah di rumah kita itu kayak lembab dan lain-lain, itu biasanya saya ngelakuin kayak gini. Saya masak telur dadar 2 ya, bukan 2 jadi 1, 2 nanti taruh di piring, telurnya 1, terus nanti saya kasih nasi, terus saya taruh telur lagi, saya taruhlah di dapur biasanya di pojokan dapur. Nanti ibarat kata itu kayak udah, ini kamu yang ganggu-ganggu saya segala macam, kamu ini aja, udah jangan lagi gitu loh, jangan lagi ganggu saya. Itu sebagai salah satu cara ya. Terus ada juga yang model-model nanya, nanti Mas kan balik lagi, enggak, tergantung apa niatnya kita dan doa sih, itu kan medianya, tapi kan balik lagi ke hatinya kita, diri kita tuh mintanya seperti apa kan gitu. Nah dalam cok bakal ini juga saya pernah gimana nyebutinnya, pas waktu itu ada juga tragedi ya, saya cerita. Pas waktu itu saya memang lagi mau nongkrong di kampung. Pas waktu itu jalan tengah malam,
ngopi. Habis itu saya 2 kali nabrak kucing. Awalnya kucing itu lewat biasa, terus kena tabrak, terus saya selamatin, ternyata nggak apa-apa. Habis itu saya minta tolong sama tetangga sekitar buat buat ini kucingnya nih minta tolong nih, saya kasih uang pas waktu itu. Terus yang kedua ketabrak, habis itu dia lari, saya udah ngejar, saya turun dari motor, saya kejar, nggak ketemu karena terpinggal-pinggal. Saya juga nggak ngerti, larinya kan udah ke rumah-rumah, nanti takutnya dikira maling ya. Nah, dari itu saya mikir, ini sebenarnya nih ada apa ini? Atau ada hal-hal nanti yang bakal nyelakain saya gitu, pertanda apa ini kan gitu. Nah, setelah saya tanya sama beberapa teman, udah gini aja, beli cok bakal, itu kan nanti kan ada telurnya, terus nanti buang di sungai. Akhirnya saya beli. Setelah saya sholat, terus saya mohon doa, semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga itu pertanda baik. Terus yang kedua saya beli itu cok bakal, saya meditasi sebentar. Setelah saya meditasi dan situ minta petunjuk juga. Akhirnya saya buang telurnya itu dengan niatan seperti ini. Yang terlihat dan yang tidak terlihat, janganlah engkau menggangguku, dan semua hal-hal jelek, hal negatif, aura negatif segala macam, baliklah lagi ke alammu. Akhirnya saya pegang cok bakal itu yang dibungkus sama daun pisang, terus saya buang itu ke sungai. Dimanapun ya, ibaratnya kita buang di sungai aja lah. Kenapa sungai? Sungai itu kan air ya, kalau kita ke laut kan terlalu jauh gitu ya. Air ini kan sumber kehidupan. Dan itu di setiap manusia dan di setiap daerah pasti ada kan. Jadi saya niatnya itu kalau kenapa saya buang di laut itu ya udah biar dilarung dan menjadi sumber kehidupan bagi hewan-hewan yang di bawah itu. Nah, lanjut lagi, kenapa sih banyak orang yang bilang kalau stigma cok bakal ataupun sesaji itu lebih erat kaitannya dengan dukun? Karena yang di framing dan yang kedepankan itu memang ya serem-seremnya gitu loh. Padahal kalau kita nilai dari beberapa literatur sama literasi-literasi di media sosial ataupun kita tanya ke orang tentang budayanya dan maknanya, itu sangat jauh berbeda. Saya kembali lagi di sini menekankan sama teman-teman ya, kalau tergantung orang ya. Mau ini dibawa bagus ya bagus, mau dibawa jelek ya bakalan jadi jelek. Itu gunanya cok bakal itu tergantung orangnya. Mau kayak gimana pun bentuknya, kecuali tambah yang saya sebutin tadi ya, kayak besi, paku, tulang binatang, itu kan media santet tuh yang bisa dikirimin ke rumah atau ke dalam tubuh kita gitu kan. Selepas dari itu semua ya memang itu pertuanya kembali lagi kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan seperti laku-lakunya orang Jawa zaman dulu, atau untuk lebih kasar untuk spiritualitas lah. Makanya banyak yang kita temuin kayak terutama kayak mau ke Alas Baluran, Alas Purwo, terus Alas Roban, misalkan ada tempat-tempat tertentu ada yang orang bawa cok bakal dan lain-lain. Itu memang ya pakai meditasi aja, kita positif aja. Tapi kalau kita lihat itu kayak ada hal-hal yang aneh kayak tulang, terus ada foto orang atau misalkan ada namanya, itu sebenarnya kita harus tanda tanya ya, ini mereka nih mau ngapain. Dan kalau bisa kita tegur, Mas, ini buatnya apa? Kita tanya dulu baik-baik, bro, kita tegur. Memang mereka nggak bakalan ngaku, tapi kalau misalkan udah ada yang aneh-aneh dari sesaji yang dia bawa, berarti tujuannya kita tahu sendiri lah teman-teman. Tapi kebanyakan mungkin orang takut sih, takut itu lebih ke kalau kita ganggu nanti kan kita dicelakai gitu kan. Ya balik lagi, kalau kita emang mau nolong, ya udah tolong aja, nggak usah mikir terlalu jauh dan terlalu kompleks. Dan kenapa saya bilang meditasi, bukannya coba kali juga meditasi, kan di meditasi saya bilang tadi itu untuk menjernihkan pikiran terhadap masalah-masalah di duniawi gitu kan. Itu sama aja kayak pelatihan apa itu ya,
pelatihan psikis lah gue bilang tuh. Pelatihan psikologi. Itu memang kayak kita ditempatkan di suatu ruangan yang tenang, sunyi, sepi, kita meditasi, merasakan energi alam dan menyatu dengan alam untuk menjernihkan pikiran. Jadi nanti ada nilai-nilai tertentu yang bakal kita bisa dapat ya. Mungkin ini agak di luar konteks teman-teman, tapi ini saya kasih tahu aja biar teman-teman juga pada tahu lah. Maksudnya menjernihkan pikiran itu nanti ada nilai-nilai poinnya tuh kayak gini. Kadang kala kita marah itu nggak sadar, marah spontan atau marah yang sangat besar, sedih yang berlebihan atau sedih biasa, bahagia yang berlebihan atau bahagia yang biasa aja, atau kayak ya udah kita biasa-biasa aja tapi terlalu berlebihan, tidak peduli dengan sekitar. Nanti akan sadar di mana diri kita tuh kayak oh aku lagi marah loh, oh aku ini lagi sedih gitu loh, sedihnya karena ini. Oh aku lagi bahagianya tuh karena ini. Oh aku kok kayak nggak peduli ya, kayak biasa-biasa aja sama sekitar ya. Padahal kita kan sebenarnya memang makhluk-makhluk sosial gitu kan. Sebenarnya itu untuk menenangkan jiwa kita yang ada di dalam, selain kita berzikir ya. Itu juga masuk dalam zikir sebenarnya, kayak kita menenangkan pikiran dan memendam segala emosi dan nafsu duniawi. Tapi kita tahu apa yang kita pendam. Kebanyakan orang kayak melakukan sesuatu tapi dia nggak begitu paham dan nggak tahu sebenarnya apa yang di dalamnya ini. Saya awalnya gitu, cuman setelah saya tanya, terus saya juga belajar, oh ya ternyata ada pentingnya juga, kayak tahu, oh ya gue lagi marah nih, aduh marah gue gara-gara ini, udahlah nggak usah marah yang terlalu berkelanjutan sampai besok-besok dan lain-lain lah. Mending ya udahan aja gitu. Terus saya lagi sedih begini-begini, itu kurang baik ya teman-teman. Oke, dari kesimpulan tadi saya cuma pengen kasih tahu ke teman-teman, enggak semua sesaji itu yang teman-teman kira atau teman-teman lihat dimanapun ya, termasuk di film-film, itu dimaksudkan untuk hal-hal yang negatif. Tidak semua. Oke, gitu aja teman-teman di episode kali ini. Dan untuk episode lilin hitamnya, Oke, sampai di sini aja teman-teman untuk episode coba kali ini. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan saya perlu juga belajar. Mungkin teman-teman yang lebih tahu atau yang memang sudah melakukan yang sering bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk episode lilin hitamnya saya ada beberapa kendala memang terkait beberapa sumbernya, dan saya memang butuh literatur sama narasumber yang banyak, jadi mohon ditunggu ya, dan pastinya minggu ini akan rilis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.